Baik, materi kedua yang akan saya jelaskan adalah algoritma Astar. Adapun materi yang akan saya bawakan yang pertama yaitu pengertian algoritma Astar, yang kedua konsep algoritma Astar, dan yang ketiga adalah cara kerja algoritma Astar. Yang pertama, apa itu algoritma Astar? Algoritma Astar merupakan salah satu algoritma yang termasuk dalam kategori metode pencarian yang memiliki informasi atau informed search method. Algoritma ini sangat baik sebagai solusi proses fact finding atau pencari jalan. Algoritma ini mencari jarak rute terpendek yang akan ditempuh suatu poin awal atau starting point sampai ke objek tujuan. Teknik pencarian yang digunakan dalam simulasi ini adalah menggunakan algoritma Astar dengan fungsi heuristik. Yang kedua yaitu konsep algoritma Astar. Astar bekerja dengan membuat titik-titik dengan jarak terdekat dari node awal ke node target. Tiap kali Astar memasuki sebuah node, ia menghitung nilai Fn untuk melakukan perjalanan ke semua node tetangga dan kemudian memasuki node dengan nilai terendah dari Fn. Di sini kita akan memecahkan masalah labirin. Kita harus menemukan jalur terpendek di labirin dari node awal hingga node akhir. Adapun rumus dari Fn adalah Gn plus Hn, di mana Fn sama dengan jarak estimasi terendah. Gn itu jarak dari node awal ke node n. Sedangkan Hn adalah perkiraan jarak dari node n ke node akhir. Di sini ada salah satu contoh konsep algoritma Astar, di mana kita menetapkan titik yang berwarna kuning ini sebagai titik awal. Jika kita ingin berpindah node yang lurus dengan node awal, seperti contohnya yang di bawah ini, maka nilai perpindahannya atau nilai Gn, jarak dari titik awal yaitu 1. Begitu juga ini, jika dia ingin berpindah ke node selanjutnya, maka nilainya juga 1 karena berada lurus dengan node sebelumnya. Sedangkan jika kita ingin pergi dari node yang jaraknya atau rutenya miring, maka nilainya adalah 1,4, di mana di sini kita menggunakan rumus Pythagoras, akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu akar 2 yang bernilai 1,4. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja algoritma Astar. Nah, di sini saya sudah memberikan salah satu contoh kasus algoritma Astar tanpa hambatan. Di sini terdapat dua buah titik. Titik pertama atau node awal yaitu titik yang berwarna biru, sedangkan node target atau node akhir adalah titik yang berwarna kuning ini. Tugas kita sekarang adalah mencari rute terpendek dari node biru atau node awal ke node target atau node yang berwarna kuning ini. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu nilai Gn, Hn, dan Fn 8 node di sekitar node saat ini atau closed node, di mana closed node pada kasus yang pertama itu adalah yang berwarna biru ini, dan 8 node di sekitarnya adalah yang saat ini saya blok. Kita cari terlebih dahulu nilai Gn, Hn, dan Fn-nya. Di sini saya sudah menghitung terlebih dahulu nilai tersebut. Yang pertama, yang berada di sebelah kiri atas, itu adalah nilai Gn
di mana nilai GN adalah perkiraan jarak dari node awal ke node N. Dalam kasus ini, perkiraan jarak node yang saya blok saat ini adalah menggunakan formula SKRT2 karena posisi node N atau node yang saya cari ini berada miring atau berada serong dengan node awal. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam slide konsep algoritma Astar. Maka digunakanlah rumus Pitagoras akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, yaitu akar 2, yaitu yang bernilai 1,4. Dalam Excel kita menggunakan formula yang bernama SKRT. Selanjutnya, yang ini, karena posisinya berada lurus dengan node awal, maka kita gunakan formula sama dengan SKRT 1, yang hasilnya adalah 1. Untuk yang ini, karena posisinya berada miring atau serong dari node awal, maka kita gunakan formula sama dengan SKRT 2. Untuk yang ini, karena dia posisinya berada lurus atau tepat di kanan, maka kita gunakan formula SKRT 1. Untuk yang ini, karena dia berada serong dari node awal, maka kita gunakan SKRT 2. Untuk yang ini, karena dia berada tepat di bawah dan lurus dari node awal, maka kita gunakan formula sama dengan SKRT 1. Untuk yang ini, karena dia berada serong atau miring dari node awal, maka kita gunakan formula SKRT 2. Untuk yang ini, karena dia berada tepat di kiri dan lurus dari node awal, maka kita gunakan formula SKRT 1. Selanjutnya, yang berada di pojok kanan atas itu merupakan HN atau heuristic distance. Di mana heuristic distance itu adalah perkiraan jarak dari node akhir ke node N. Dalam kasus ini, 5,8 didapatkan dari hasil perhitungan sumbu X, kuadrat sumbu X, dan sumbu Y. Saya contohkan saja langsung. Jika kita ingin mencari jarak dari node yang berwarna kuning ini ke node yang ini, maka kita sebenarnya hanya perlu menarik garis dari sini ke sini. Melalui segitiga ini, kita juga bisa mencari sisi miringnya. Biar saya perlihatkan rute dari sumbu X-nya. Untuk mencari jarak terdekat, maka kita hanya perlu menarik garis dari sini ke sini, yaitu menggunakan rumus Pitagoras juga, akar satuan yang berada di sumbu X itu dikuadratkan, ditambah dengan satuan yang berada di sumbu Y itu dikuadratkan. Maksud saya adalah, di sini satuan yang berada di sumbu X untuk menuju 5,8 dari titik akhir itu adalah cara menghitungnya dari titik akhir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk di sumbu Y-nya 0, 1, 2, 3. Karena di sumbu X-nya itu tadi 5, maka kita gunakan rumus sama dengan SKRT dalam kurung 5 kuadrat yaitu 25, ditambah karena dalam sumbu Y-nya tadi kita sudah hitung 3, maka 3 kuadrat sama dengan 9. Didapatlah hasil dari akar 25 tambah 9 yaitu 5,8.
Untuk yang ini kita lakukan cara yang sama dari not akhir, yaitu perhitungannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 4 disumbu X, 0, 1, 2, 3, 3 disumbu Y. Maka kita gunakan rumus sama dengan SQRT 4 kuadrat yaitu 16 plus 3 kuadrat yaitu 9 dan didapatkanlah hasilnya 5. Selanjutnya 4,2 ini didapatkan dari 0, 1, 2, 3, 3 disumbu X, 0, 1, 2, 3, dan 3 juga disumbu Y. Maka kita gunakan rumus SQRT 9 tambah 9, yaitu 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Lanjut, untuk 5 ini didapatkan dari 0, 1, 2, 3, 3 disumbu X, 0, 1, 2, 3, 4. 4 disumbu Y, maka formulanya adalah sama dengan SQRT 3 kuadrat yaitu 9 plus 4 kuadrat yaitu 16, didapatkanlah hasilnya 5. Untuk yang ini juga sama, di sumbu X itu ada 0, 1, 2, 3 sama 3. Namun yang berubah hanya di sumbu Y yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan, jadi 3 di sumbu X, 5 di sumbu Y. Yaitu SQRT 3 kuadrat 9 plus 5 kuadrat yaitu 25, didapatkanlah hasil perhitungannya adalah 5,8. Untuk yang ini X-nya ada 0, 1, 2, 3, 4, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 4 dan 5. Jadinya rumusnya SQRT 4 kuadrat 16 plus 5 kuadrat yaitu 25, dapatkanlah hasilnya 6,4. Untuk yang ini heuristic distance-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 disumbu X, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5 juga disumbu Y, maka digunakanlah formula sama dengan SQRT 5 kuadrat 25 ditambah 5 kuadrat, yaitu 25 juga, yaitu 7,1. Untuk yang di bagian sini, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 disumbu X, 0, 1, 2, 3, 4. Dan 4 disumbu Y, maka formulanya adalah sama dengan SQRT 5 kuadrat 25 ditambah 4 kuadrat yaitu 16. Begitulah cara mencari nilai Gn dan Hn. Selanjutnya, untuk penentuannya kita carilah nilai Fn atau hasil penjumlahan dari Gn dan Hn yang sudah kita cari tadi menggunakan formula sum. Di sini formulanya adalah sama dengan sum dari Hn, Gn, Gn dan Hn yang sudah kita cari tadi. Ini juga sum dari Gn dan Hn. Ini 5,7. Selanjutnya. Nah, begitu juga seterusnya pada notes-notes yang lain. Setelah kita menghitung nilai Fn, maka kita sudah bisa langsung menentukan rute perjalanan kita selanjutnya. Dalam kasus ini, nilai Fn yang terkecil adalah 5,7. Maka rute selanjutnya adalah titik yang berada serong dari nodes awal ini. Lanjut ke step selanjutnya. 5,7 yang tadi ini merupakan rute perjalanan kita yang pertama. Selanjutnya, kita lakukan lagi langkah sebelumnya, yaitu mencari nilai Fn atau nilai penentuan dari 8 nodes terdekat dari nodes saat ini atau close node. Di sini saya sudah menghitung juga, di mana yang pertama kita cari terlebih dahulu nilai Gn, yaitu perkiraan jarak dari node awal ke node N.
Nah, di sini agak sedikit berbeda dari yang tadi karena perkiraan jarak dari not awal ke not saat ini itu bertambah dengan nilai sebelumnya. Langsung saja saya contohkan, 2,8 ini didapatkan dari GN yang berada di close note atau 1,4 ini ditambah dengan sesuai posisinya saat ini dari close note. Langsung saja. Sama dengan, formulanya lah sama dengan nilai GN yang berada di close note ditambah SQRT karena posisinya dia miring dari note saat note close note, maka kita gunakan SQRT 2. Didapatkanlah sel 2,8. Dalam kasus ini kotak BI24 atau box 20 BI24 ini berada selalu di awal untuk menjadi pertambahan dari GN di sekitar node ini. Ini contohnya yang di atas itu adalah formulanya sama dengan BI24 ini ditambah dengan SQRT1. SQRT1 itu dikarenakan posisi node awal dengan node N-nya ini adalah lurus ke atas. Selanjutnya untuk yang 2,8 ini sama dengan BI24 ditambah SQRT2 karena dia posisinya miring dari node awal. Selanjutnya yang 2,4 ini juga sama dengan BI24 ditambah SQRT1 karena posisinya yang tepat berada di kanan. Untuk yang 2,8 ini didapatkan dari sama dengan BI24 ditambah SQRT2 karena dia berada miring dari node awal. Untuk yang 2,4 ini karena dia berada tepat di bawah, maka kita gunakan rumus BI24 ditambah SQRT1. Untuk yang ini kita tidak perlu cari karena dia tidak bisa melakukan perjalanan ke sini karena otomatis rute perjalanan itu tidak mungkin kembali ke node sebelumnya karena kita akan menempuh suatu jarak untuk mencapai target. Selanjutnya, yang ini menggunakan formula sama dengan BI24 ditambah SQRT1 karena berada tepat di kiri dari node awal. Untuk HN atau heuristic distance itu perhitungannya sama. Dari sini ke sini itu adalah dalam sumbu X 0, 1, 2, 3, 4, 4 di sumbu X dan 0, 1, 2. 2 di sumbu Y, maka formula yang digunakan adalah sama dengan SQRT 4 kuadrat 16 ditambah 2 kuadrat yaitu 4, didapatkanlah 4,5. Yang ini 0, 1, 2, 3, 3 di sumbu X, 0, 1, 2, 2 di sumbu Y, maka formulanya adalah sama dengan SQRT 3 kuadrat yaitu 9, ditambah 2 kuadrat yaitu 4, didapatkanlah 3,6. Selanjutnya 2,8 didapatkan melalui 0, 1, 2, 2 di sumbu X, 0, 1, 2, dan 2 juga di sumbu Y, maka formulanya adalah sama dengan SQRT 2 kuadrat 4 plus 2 kuadrat yaitu 4 juga. Begitu juga notes lainnya menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Untuk rumus sum, kita juga tinggal menjumlahkan hasil perhitungan GN dan HN yang sudah kita cari tadi. Contohnya yang ini, hasil Fn-nya adalah 2,8 ditambah 4,5 yaitu 7,3, dan ini 2,4 tambah 3,6 yaitu 6, dan ini 2,8 ditambah 2,8 5,7, begitu juga note-note yang lainnya. Selanjutnya, sama seperti cara yang tadi, kita sudah melihat nilai sum yang terkecil yaitu
yang ini. Nah, dan ini merupakan rute perjalanan kita selanjutnya, yaitu berada serong dari rute sebelumnya. Nah, ini dia. Kita sudah mendapatkan 2 node untuk perjalanan. Selanjutnya, seperti biasa kita cari lagi nilai Fn atau nilai sum yang akan menentukan rute kita nanti selanjutnya. Untuk nilai Gn-nya masih sama, menggunakan rumus sama dengan nilai Gn pada closed node. Dalam kasus ini, closed node-nya adalah yang ini. Nilai Gn-nya itu adalah 2,8, maka kita wajib menuliskan 2,8 sebagai pertambahan awal ditambah SKRT sesuai dengan posisinya. Karena ini posisinya berada miring dari close node, maka kita tambahkan SKRT 2. Untuk yang ini sama 2,8 ditambah SKRT 1 karena berada di tepat di atas. Untuk yang ini 2,8 ditambah SKRT 2 itu hasilnya 4,2. Begitu juga seterusnya, node-node yang berada di sekitar node ini, kecuali node yang tadi yang sudah kita cari itu tidak perlu lagi. Selanjutnya, kita akan mencari HN atau heuristic distance-nya sama menggunakan rumus Pythagoras, yaitu 0, 1, 2, 3, 3 disumbu X dan 0, 1. 1 disumbu Y, maka menggunakan rumus sama dengan SKRT 3 kuadrat 9 ditambah 1 kuadrat yaitu 1. Didapatkanlah hasilnya 3,2. Untuk yang ini, 0, 1, 2, 2 disumbu X, 0, 1, 1 disumbu Y, maka kita gunakan rumus sama dengan SKRT 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat yaitu 1, didapatkanlah hasilnya 2,2. Untuk yang ini 1,4 didapatkan karena 0, 1, 1 disumbu X dan 0, 1, 1 juga disumbu Y, maka formulanya adalah sama dengan SKRT dalam kurung 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat juga 1 adalah hasilnya 1,4. Begitu juga seterusnya menggunakan rumus yang sama, yaitu pencarian perkiraan jarak dari titik yang kuning ini ke titik-titik yang ingin kita cari. Selanjutnya kita mencari nilai Fn atau nilai sum. Kita tinggal jumlahkan nilai Gn dan Hn-nya. Ini juga sama. 3,8 ditambah 2,2 itu hasilnya adalah 6,1 karena merupakan pembulatan. Ini juga 4,2 ditambah 1,4 menjadi 5,7. Setelah kita menemukan semua nilai sum, semua nilai Fn-nya, tentu kita sudah melihat nilai terkecil. Itu merupakan rute perjalanan kita yang dalam kasus ini 5,7 ini adalah rute perjalanan selanjutnya untuk mencapai titik kuning. Seperti ini. Sekarang kita sudah berhasil mencari rute terpendek dalam menempuh jarak dari node yang berwarna biru ke node yang berwarna kuning ini, yaitu 3 kali serong. Untuk contoh kasus yang kedua, saya sudah membuat algoritma Astar dengan hambatan, di mana node awal yaitu yang berwarna kuning ini dan node akhir atau node target ini yang berwarna hijau. Dengan hambatan yaitu yang berwarna coklat ini yang berbentuk L. Tugas kita sekarang adalah mencari rute terpendek dari node kuning ke node yang berwarna hijau. Langsung saja seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita mencari nilai Fn sebagai pertimbangan atau nilai yang akan menentukan rute perjalanan kita selanjutnya. Di sini saya sudah menghitungnya terlebih dahulu. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah mencari nilai Gn atau
perkiraan jarak dari node awal ke node N. Dalam kasus ini sudah saya jelaskan, yang berada miring atau yang berada serong dari node awal itu bernilai 1,4 yang merupakan hasil dari formula sama dengan SQRT 2 atau dalam rumus matematikanya menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu akar 1 ditambah 1. Dalam rumus Excel adalah sama dengan SQRT 2, yaitu pada bagian miring, serong, serong kiri, serong kanan bawah, dan serong kiri bawah ini bernilai 1,4. Sedangkan untuk yang node yang posisinya berada lurus, baik di atas, kanan, bawah maupun di kiri, itu bernilai 1 dikarenakan seperti yang sudah saya jelaskan dalam konsep algoritma sebelumnya. Menggunakan formula sama dengan SQRT 1. Untuk nilai HN atau heuristic distance-nya sama seperti sebelumnya, kita harus mencari nilai terpendek dari jarak node yang berwarna hijau ini atau node target ke node yang ingin kita cari. Dalam kasus yang pertama itu kita cari yang ini terlebih dahulu, yaitu saya blok segitiganya. Di sini 5,0 ini didapatkan dari perhitungan 0, 1, 2, 3, 4, 4 disumbu X, dan 0, 1, 2, 3. 3 disumbu Y, maka sama dengan SQRT 4 kuadrat itu 16, ditambah 3 kuadrat itu 9, dan dapatkanlah hasilnya 5. Begitu juga yang lainnya. Ini 4,2 didapatkan dari 0, 1, 2, 3, 3 disumbu X, dan 0, 1, 2, 3, 3 disumbu Y, maka formulanya adalah SQRT 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, yaitu hasilnya 4,2. Untuk yang ini, 0, 1, 2, 2 disumbu X, dan 0, 1, 2, 3. 3 disumbu Y, maka 2 kuadrat itu 4, dan 3 kuadrat itu 9. Untuk yang ini, 0, 1, 2, 2 disumbu X, dan 0, 1, 2, 3, 4. 4 disumbu Y, maka 2 kuadrat itu adalah 4, dan 4 kuadrat itu 16, maka hasil dari formulanya adalah 4,5. Untuk yang ini, 0, 1, 2, 2 disumbu X, dan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 disumbu Y, maka formulanya adalah SQRT 2 kuadrat 4 ditambah 5 kuadrat, yaitu 25. Untuk yang di bawah ini, 0, 1, 2, 3, 3 disumbu X, dan 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 disumbu Y, maka formulanya adalah SQRT 3 kuadrat 9 ditambah 5 kuadrat 25. Untuk yang 6,4 ini didapatkan dari 0, 1, 2, 3, 4, 4 disumbu X, dan 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 disumbu Y, maka formulanya adalah SQRT 4 kuadrat 16 ditambah 5 kuadrat itu 25. Ini sudah pasti disumbu X-nya adalah 4, 0, 1, 2, 3, 4. 4 disumbu X, dan 0, 1, 2, 3, 4. 4 juga disumbu Y, maka formulanya adalah seperti ini. Sama dengan SQRT 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, hasilnya 5,7. Langkah selanjutnya, kita akan menghitung nilai Fn yang merupakan hasil penjumlahan dari Gn dan Hn yang sebelumnya sudah kita cari. Itu menggunakan rumus sum. Kita blok saja Gn dan Hn-nya. Lalu kita dapatkan masing-masing nilai Fn yang merupakan pertimbangan kita untuk melanjutkan rute selanjutnya. Seperti yang kita lihat dalam kasus ini, inilah yang merupakan rute perjalanan selanjutnya karena memiliki nilai Fn terkecil, yaitu 5 di antara Fn node lainnya.
Jadi rutenya yang pertama itu adalah serong kanan atas, seperti yang sudah saya gambarkan pada steps kedua ini. Lanjut, untuk menentukan rute selanjutnya, biasa kita cari terlebih dahulu nilai Fn yang merupakan pertimbangan kita untuk melanjutkan ke rute selanjutnya. Dalam kasus ini, nilai yang berubah itu jika kita sudah mencari sebelumnya ini, nilai heuristic distance-nya itu tetap seperti yang ini juga tetap. Namun yang kita perlu cari lagi itu adalah nilai Gn-nya. Untuk mencari nilai Gn-nya, itu menggunakan formula sama dengan Gn close node atau Gn saat ini, patokannya adalah ini, ditambah dengan sesuai dengan posisi node saat ini. Langsung saja saya contohkan sama dengan, karena nilai Gn dalam close node itu adalah ini, dalam kotak BF 108 ditambah dengan SQRT tergantung posisinya, karena ini berada di serong kiri atas maka ditambah SQRT 2 dan hasilnya adalah 2,8. Untuk yang ini, karena dia berada lurus sama seperti sebelumnya, BF 108 ini wajib kita tambahkan dengan SQRT sesuai dengan posisinya, yaitu di sini SQRT 1. Yang ini juga sama, karena posisinya miring atau serong, maka kita tambahkan SQRT 2. Begitu juga node yang lainnya. Selalu awalnya kita tambahkan dengan formula node BF 108. Untuk nilai HN-nya atau heuristic distance-nya, kita menghitung dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu untuk yang ini 0, 1, 2, 3, 3 disumbu X dan 0, 1, 2. 2 disumbu Y, jadi 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat, itu hasilnya adalah 3,6. Untuk yang 2,8 ini 0, 1, 2, 2 disumbu X dan 0, 1, 2, 2 disumbu Y, jadi hasilnya adalah sama dengan SQRT 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, yaitu 2,8. Yang ini 2,2 didapatkan dari 0, 1, 1 disumbu X dan 0, 1, 2, 2 disumbu Y, maka formulanya adalah SQRT 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat, yaitu 4, maka dapatkan hasilnya 2,2. Untuk yang 3,2 ini sama, 1 disumbu X dan 3 disumbu Y. 4,1 ini 1 disumbu X dan 4 disumbu Y. Untuk yang ini 2 disumbu X dan 4 disumbu Y. Untuk yang ini 3 disumbu X dan 3 disumbu Y. Begitu juga selanjutnya menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya, kita akan mencari nilai sum dari Gn dan Hn-nya. Begitu juga selanjutnya, node-node yang berada di sekitar close node ini, kita cari satu persatu. Setelah kita menemukan nilai Fn-nya, maka kita sudah bisa melihat nilai manakah yang paling kecil. Dalam kasus ini adalah nilai 5,1 merupakan nilai Fn terkecil, maka bisa kita langsung tentukan ini merupakan rute selanjutnya, yaitu serong lagi. Karena serong lagi, ini kita cari lagi rute selanjutnya dengan mencari nilai-nilai Fn yang berada di sekitar close node. Untuk yang ini, untuk Gn-nya seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, karena di sini terdapat 2,8, maka kita wajib menambahkan 2,8 tersebut, yaitu dalam
dalam kotak DA105 ditambah SQRT tergantung posisinya, karena ini posisinya mereng atau serong, maka ditambah SQRT 2. Untuk yang ini karena berada tepat di sebelah kiri lurus, maka formulanya adalah sama dengan DA105, maksudnya adalah ini 2,8 ini merupakan box yang namanya DA105 ditambah dengan SQRT 1 karena tepat di samping. Begitu juga nut-nut yang berada di sini. Ini DA105 ditambah SQRT 1, ini DA105 ditambah SQRT 2, dan ini DA105 ditambah SQRT 1. Untuk heuristic distance-nya kita hitung satu-satu. Untuk yang ini 0, 1, 2, 2 disumbu X, 0, 1, 1 disumbu Y, maka formulanya adalah SQRT 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat adalah 1, jadi 2,2. Untuk yang ini 0, 1, 2, 2 disumbu X, 0, 1, 2, 2 disumbu Y, maka hasilnya formulanya adalah sama dengan SQRT 4 ditambah 4. Untuk yang ini 0 disumbu X karena dia tidak berpindah ke kanan maupun ke kiri. Untuk disumbu Y-nya adalah 0, 1, 2, 2, maka formulanya adalah SQRT 0 ditambah 2 kuadrat yaitu 4, maka dapatkan hasilnya 2. Untuk yang ini juga sama, 0 disumbu X dan 3 disumbu Y, hasilnya adalah 3. Untuk yang ini 0, 1, 1 disumbu X dan 0, 1, 2, 3 disumbu Y, maka formulanya adalah sama dengan SQRT 1 kuadrat 1 ditambah 3 kuadrat yaitu 9. Dapatkanlah hasilnya 3,2. Setelah mencari nilai GN dan HN satu persatu, tentu kita harus mencari hasil penjumlahan itu sendiri, yaitu dengan menggunakan rumus sum GN dan HN-nya. Begitu juga selanjutnya pada nut-nut yang berada di sekitar ini. Selanjutnya, seperti biasa kita lihat nut manakah yang memiliki nilai Fn terkecil atau terendah. Dalam kasus ini 5,8 merupakan rute perjalanan selanjutnya karena mempunyai nilai Fn terendah dari Fn lainnya, yaitu 6,5, 6,7, 7, dan 7,2. Maka rutenya adalah ke sebelah kanan. Nah, ini dia, saya sudah gambarkan ke sebelah kanan. Selanjutnya, seperti biasa kita cari lagi nilai Fn dari 8 titik terdekat dari close node-nya. Nah, yang pertama kita cari nilai Gn-nya, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan nilai Gn pada close node ditambah SQRT sesuai dengan posisinya. Karena ini berada tepat di kanan, maka kita ditambahkan SQRT 1. Untuk yang di serong bawah sama dengan yang ini dalam kotak T142 ditambah SQRT 2 karena posisinya serong atau miring. Begitu juga yang ini karena ini nama boxnya adalah T142, maka ini wajib ditambahkan sama dengan T142 ditambah SQRT 2 karena dia berada mereng dari node awal. Untuk yang ini T142 ditambah SQRT 1 karena tepat berada di bawah. Untuk heuristic distance-nya kita hitung satu persatu lagi. Di sini adalah 0, 1, 1 disumbu X, 0, 1, 2, 2 disumbu Y, maka formulanya adalah sama dengan SQRT 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat yaitu 4. Dapatkanlah hasilnya 2,2. Udah ini 0, 1, 0, 1, 2, 3. 1 disumbu X, 1 kuadrat 1 ditambah 3 kuadrat yaitu 9. Yang ini 0 disumbu X dan disumbu Y 0, 1, 2, 3, 3, maka hasilnya adalah
formulanya adalah SQRT 0 ditambah 3 kuadrat 9. Dan untuk yang ini 0, 1, 1 disumbu X, 0, 1, 2, 3. 3 disumbu Y, maka formulanya adalah SQRT 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9. Jadi biasa kita carilah nilai Fn dengan menggunakan formula sum dari Gn dan Hn yang sudah kita cari tadi. Dalam kasus ini, kita jumlahkan saja langsung. Begitu juga node-node yang lainnya. Selanjutnya, dalam kasus ini, bisa kita lihat 7,1 merupakan rute perjalanan kita selanjutnya karena mempunyai nilai Fn terkecil dibandingkan nilai Fn lainnya, yaitu 8,4, 7,8, dan di sini juga 8,4. Maka rute selanjutnya adalah ke kanan. Nah, ini ya, ke kanan. Selanjutnya, seperti biasa kita cari perhitungan Fn-nya lagi. Untuk ini, nilai Gn-nya adalah sama dengan nilai Gn pada close node ditambah SQRT sesuai dengan posisinya. Karena ini berada serong dari close node, maka kita tambahkan SQRT 2. Untuk yang ini sama dengan Gn berada di close node ditambah SQRT 1. Begitu juga node yang lainnya. Untuk heuristic distance-nya kita hitung satu persatu. Untuk yang bagian node-nya ini itu Hn-nya 0, 1, 2, 2 disumbu X, 0, 1, 1 disumbu Y, maka formulanya adalah sama dengan SQRT 2 kuadrat yaitu 4 ditambah 1 kuadrat yaitu 1 dan didapatkan hasilnya 2,2. Untuk yang ini 2 disumbu X dan 2 disumbu Y. Untuk yang ini 0, 1, 2, 2 disumbu X, 0, 1, 2, 2 disumbu Y, maka formulanya adalah sama dengan SQRT 2 disumbu X itu 4 ditambah 2 disumbu Y itu 4 juga, maka hasilnya adalah 2,8. Untuk ini 0, 1, 2, 2 disumbu X, 0, 1, 2, 3. 2 disumbu X itu 4 ditambah 3 disumbu Y itu berarti 9, maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk yang ini 0, 1, 1 disumbu X, 0, 1, 2, 3 3 disumbu Y berarti sama dengan SQRT 1 kuadrat 1 ditambah 3 kuadrat yaitu 9. Untuk yang ini 0 disumbu X dan disumbu Y itu adalah 0, 1, 2, 3. 3 disumbu Y berarti 0 ditambah 9. Setelah itu, kita wajib melanjutkan perhitungan, yaitu mencari nilai Fn atau hasil penjumlahan Gn dan Hn, yaitu menggunakan formula sum. Sum dari Gn dan Hn. Ini juga seperti itu. Begitu juga dengan node-node yang lainnya. Setelah itu, seperti biasa, kita bandingkan hasil perhitungan Fn yaitu. Dalam kasus ini, nilai 8,5 ini merupakan nilai Fn terkecil, maka kita pastikan saja 8,5 ini merupakan rute selanjutnya. Yang artinya rute selanjutnya adalah serong kanan. Seperti biasa, untuk melanjutkan rute perjalanan, kita cari dulu perhitungan nilai-nilai Fn-nya. Dalam kasus ini, pertama kita cari Gn-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara sama dengan Gn pada close node ditambah SQRT tergantung posisinya. Karena ini mereng dari close node, maka kita tambahkan SQRT 2. Untuk yang ini, karena dia lurus, maka kita tambahkan lagi SQRT 1. Begitu juga selanjutnya, karena 6,2 ini wajib ditambahkan di setiap node
sekitarnya. Jadi setiap node sekitarnya ini harus memiliki pertambahan box DJ139. Seperti ini, DJ139 tambah SQRT2, ini DJ139 tambah SQRT1, ini DJ139 ditambah SQRT2 karena dia miring. Ini DJ139 ditambah SQRT1, ini DJ139 ditambah SQRT2, dan ini juga DJ139 ditambah SQRT1. Selanjutnya kita akan mencari nilai Hn. Itu seperti biasa, untuk yang node yang ini 0, 1, 1 disumbu X, dan Y-nya tidak ada sama sekali, maka menggunakan formula sama dengan SQRT 1 kuadrat, yaitu 1, ditambah 0. Untuk yang ini 0, 1, 2, 2 disumbu X, maka formulanya sama dengan SQRT 2 kuadrat, yaitu 4, ditambah nilai disumbu Y-nya itu tidak ada, maka 0. Untuk yang ini 9 ditambah 0 karena jarak dalam sumbu X-nya adalah 3 satuan. Untuk yang ini 3 satuan di sumbu X dan 1 satuan di sumbu Y, maka formulanya adalah SQRT 9 ditambah 1. Untuk yang ini 3 satuan di sumbu X dan 2 satuan di sumbu Y, maka menggunakan formula sama dengan SQRT 3 kuadrat, yaitu 9, ditambah 2 kuadrat, yaitu 4. Didapatkan hasilnya 3,6. Untuk yang ini menggunakan formula 0, 1, 2, 2 di sumbu X, 0, 1, 2, 2 juga di sumbu Y, maka formulanya adalah SQRT 4 ditambah 4. Setelah kita mencari nilai Gn dan Hn, langkah terakhir adalah kita harus mencari nilai sum atau nilai Fn-nya. Seperti biasa, kita tambahkan saja langsung, kita jumlahkan nilai Gn dan Hn-nya. Begitu juga dengan node-node sekitarnya. Selanjutnya, kita bandingkan kembali untuk mencari rute perjalanan selanjutnya, yaitu kita lihat nilai Fn terkecil. Dalam kasus ini 8,7 lah yang mempunyai nilai Fn terkecil dibandingkan nilai Fn yang lainnya, yaitu 9,2, 10,7, 10,4, 11,3, dan 10,1. Jadi dapat kita simpulkan rute terakhir perjalanan kita adalah serong kiri. Seperti gambar yang terakhir ini merupakan hasil akhir dari algoritma ASTAR, yaitu tujuan kita adalah mencari rute terpendek dari titik yang saya blok saat ini ke titik yang ini dengan menggunakan hambatan. Dalam kasus ini saya menggunakan hambatan L ini. Baik, sekianlah materi algoritma ASTAR yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi atau ada materi yang masih belum lengkap, serta ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih.